Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, disehatkan baik jasmani maupun rohani. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang asma berhadiah yang jumlahnya 28 asma, dan kita sudah sampai kepada pembahasan asma yang nomor 6. Namun sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang asma berhadiah yang nomor 6 ini, bagi sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang masih belum subscribe channel saya, belum membunyikan lonceng, mohon untuk membantu subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini tetap eksis dan bisa berbagi dengan sahabat-sahabat pemirsa sekalian. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik dan menjadi amal jariah bagi kita. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mari kita mulai pembahasan kita tentang asma berhadiah yang nomor 6. Asma berhadiah yang nomor 6 al-ismus sadis, yaitu basjalin. Jadi asma yang nomor 6 itu adalah basjalin. Jadi basjalin ini merupakan asma berhadiah. Biwaznih maf'alin, ikut wazan maf'alin. Basjalin maf'alin. Wa maknahu bil arabiyatih, makna di dalam bahasa Arab. Jadi maknanya basjalin ini dalam bahasa Arab adalah ya wadud, wakilah ya Allah, wakilah ya qahiru, ya ahadu, ya wahidu. Jadi basjalin ini orang-orang ahli usul, yaitu ahli hikmah, ini terdapat perbedaan arti daripada basjalin ini. Ada yang mengatakan maknanya itu adalah ya wadud, ada yang mengatakan maknanya itu ya Allah, ada yang mengatakan maknanya ya ahad, ada yang mengatakan ya wahid. Ini semua tidak keluar dari kode etik ilmu hikmah, sebab semuanya tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang asma berhadiah ini sebenarnya adalah, kalau kita cermati dari awal, merupakan asmaul husna yang beda bahasa. Kalau asmaul husna yang kita kenal adalah berbahasa Arab. Tapi kalau asma berhadiah ini, asmaul husna yang ada di asma berhadiah ini merupakan asma Suryani, dan ada yang mengatakan asma Ibrani, bahasa Ibrani. Kemudian apa sih khawasnya, apa rahasianya, apa fadilahnya, apa barokahnya dari manfaat membaca asma basjalin ini? Di sini dijelaskan yang pertama adalah wa min khawasihi anna man katabahu fi waraqati hamra. Termasuk rahasianya atau khawasnya, barang siapa yang menulis lafaz basjalin, jadi ditulis basjalin, fi waraqati hamra, ditulis di kertas yang berwarna merah. Ada yang menulisnya di kain merah, tapi yang paling sahih, yang paling pas itu memang ditulis di kertas yang berwarna merah. Waktu menulisnya adalah qabla tulu'i syamsi yaumil khamis, yaitu ditulis sebelum matahari terbit pada hari Kamis. Jadi pada hari Kamis sebelum matahari terbit itu ditulis. Wa qabla ayyatakallama ma'ahadin,
dengan syarat orang yang mau menulis tadi jangan sampai berbicara dengan siapapun sebelumnya. Artinya ketika sholat subuh maka berzikir dan tidak berbicara dengan siapapun. Kemudian sebelum matahari terbit maka tulislah lafadz basjalin ini. Jadi tidak boleh berbicara. Kalau sudah berbicara manfaat rahasianya sudah batal. Karena ilmu hikmah ini yang paling penting adalah kaifiyah, tata caranya. Sebab ketika tata caranya keliru, maka hasilnya pun juga tidak bisa maksimal. Begitu juga amalan ini. Jadi ketika kita ingin menulis lafadz basjalin di hari Kamis sebelum matahari terbit, maka setelah sholat subuh, mulai dari subuh sampai zikir, sampai sholat subuh dan zikir, itu tidak boleh berbicara dengan orang lain. Baru setelah itu tulis sebelum matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit berarti batal. Oke, maka tulislah asma basjalin ini. Kemudian setelah wadzakaro hajatahu, kemudian setelah ditulis maka berdoalah hajatnya. Umpamanya, ya Allah, dengan barokahnya asma basjalin ini saya kepingin apa, itu disebutkan, hajatnya itu disebutkan. Artinya kita itu kalau berhajat sesuaikan dengan kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu yang di luar nalar, itu sebenarnya ya kelirunya kita. Bagi Allah mungkin tidak sulit, tapi bukankah kudrah iradahnya Allah itu bertakluk terhadap perkara mungkin. Jadi mungkinkan dulu hajat kita, baru kita minta kepada Allah. Maka dengan demikian insya Allah akan dipercepat oleh Allah. Termasuk dengan sarana menulis asma basjalin ini pada hari Kamis pagi sebelum matahari terbit, dan dengan syarat belum pernah berbicara dengan orang sejak bangun tidur sampai sholat subuh, zikir, belum berbicara dengan orang lain. Kemudian setelah meminta kepada Allah niat hajatnya, maksud daripada tabarrukan dengan menulis asma basjalin ini, kemudian tulisan tadi itu, tulisan basjalin ini, thumma ulqiyal waraq, thumma alqa al waraqata fi bahrin, thumma alqi, ini kah al waraqata fi bahrin, kemudian tulisan tadi atau kertas tadi yang sudah ditulis dengan dengan asma basjalin tadi, kertas merah yang ditulis dengan asma basjalin tadi itu dibuang fi bahrin, di laut. Artinya ketika sudah ditulis maka berangkatlah ke laut, untuk kemudian kertas tadi itu dibuang atau dihanyutkan kepada air laut. Maka apa yang terjadi ketika sudah menulis asma basjalin sebelum matahari terbit dan belum berbicara dengan orang lain, kemudian membuang tulisan asma basjalin di kertas merah tadi ke laut, maka yang akan terjadi qadallahu hajatahu, maka Allah akan mewujudkan hajatnya fi jum'atihi, di hari Jumatnya. Jadi di hari Jumatnya insya Allah hajat yang memang mungkin terjadi kepada kita oleh Allah akan didatangkan pada hari Jumat atau akan dikabulkan pada hari Jumat besoknya. Ini adalah sangat mujarab. Jadi sahabat-sahabat silahkan dicoba, ditulis, kemudian dibuang ke laut. Kemudian setelah itu hari Jumatnya tunggu apakah hajatnya kabul atau tidak. Tapi perlu saya ingatkan lagi,
hal yang semacam ini membutuhkan keyakinan yang kuat, membutuhkan keikhlasan yang kuat, dan membutuhkan hajat yang masuk akal. Tapi kalau hajat yang nggak masuk akal, ya jangan sampai kita minta kepada Allah. Karena itu walaupun Allah bisa memungkinkan itu, tapi ketika bagi nalar manusia tidak mungkin, jangan sampai kita lakukan. Kenapa demikian? Karena nanti bisa saja kita dianggap gila oleh orang lain. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, itu adalah fadilah yang pertama dari Asma Basjalin, Asma Durhadiyah yang nomor 6. Wa hadzal ismu huwallazi sa'adat bihi zakhratu ilas sama. Jadi kejadian ini bisa terjadi, artinya bisa terwujud pada hari Jumatnya ini, karena Asma ini itu akan naik ke atas. Jadi setelah dibuang ke laut, maka akan dibuang, maka akan naik ke atas, dibawa oleh malaikat Zahratu ilas sama. Jadi dibawa oleh malaikat yang yang meluncur ke atas, untuk disampaikan kepada Allah hajatnya. Makanya hal yang seperti ini membutuhkan adzon, keyakinan yang sangat kuat. Sebab ketika kita tidak mempunyai keyakinan yang kuat, maka semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, selanjutnya waman akhadha juz'an min ma'in. Barang siapa yang mengambil sa'juz, sedikit dari air, wa wadu'a fihi salasu hasawati milhin, dan diletakkan di dalam air atau mengambil air ditaruh dalam gelas umpamanya, kemudian mengambil 3 biji kerikil garam. Maksudnya di sini hasawat itu kerikil, milhinnya itu uyah. Artinya itu adalah mengambil garam sebesar kerikil 3 biji. Tapi garamnya ini harus garam laut, bukan garam yang sudah ada di pasaran itu. Jadi karena memang bentuknya garam laut atau garam yang ditambah itu berbentuk kerikil, maka ambillah 3 bentuk, 3 garam seperti kerikil itu, kemudian diletakkan di dalam air tadi. Wa qara'a alaihi masjalin basjalin. Kemudian bacalah air tadi yang sudah diberikan garam 3 biji dengan lafaz masjalin basjalin sebanyak 66 kali. Wa'tadalikal ma'ah limashurin. Kemudian berikan air tadi kepada orang yang kena sihir. Au ma'kudin, atau orang yang kena santet. Sebenarnya sama. Jadi limashurin au ma'kudin ini sama. Jadi mashur itu artinya orang yang kena santet. Ma'kudin itu juga sama sebenarnya. Ma'kud itu orang yang diikat. Jadi limashurin orang yang kena sihir, au ma'kudin atau orang yang kena santet. Faghtasala bihi. Kemudian air tadi yang sudah dibacakan masjalin sebanyak 66 kali, kemudian berikanlah kepada orang yang kena santet atau kena sihir dengan cara diusapkan kepada semua anggota badannya. Faghtasala bihi. Maka basuhlah semua badannya dengan air tadi itu. Atau juga dibuat mandi dengan cara dicampur dengan air 1 ember, kemudian dibuat mandi. Apa yang akan terjadi jika itu dilakukan? Zala sihruhu. Maka sihir yang menimpanya itu akan hilang. Artinya akan selamat, akan sembuh dari sihir.
wan halla aqduhu, dan akan lepas semua pengikat-pengikat atau buhul-buhul sihir atau santet dari badannya. Biidznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadilah yang kedua dari Asma Basjalin, Asma Birhadiyah nomor 6. Kemudian yang ketiga, wa min khawasihi wa man talahuma, barang siapa yang membaca Masjalin, Basjalin, jadi asma yang nomor 4 dengan asma yang nomor 5 dengan asma yang nomor 6. Masjalin, Basjalin. Masjalinnya ini asma yang nomor 5, Basjalinnya ini asma yang nomor 6. Jadi ketika kita membaca Masjalin, Basjalin, jadi disambung antara nomor 5 dengan nomor 6. Ala amalin minal a'mal, dibacakan terhadap pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan kita. Maka najah, maka akan berhasil. Jadi ketika kita membacanya terhadap pekerjaan kita dari macam-macam pekerjaan, maka pekerjaan kita itu najah fihi syari'an, maka akan berhasil dengan cepat. Oleh sebab itu, ini juga bisa dibuat ketika kita berdagang. Umpamanya kita jual sate, atau umpamanya kita berjual yang lain, menjual yang lain, maka ya ketika kita waktu membuat satenya itu ya bacalah ini sebanyak 66 kali, yaitu Masjalin, Basjalin, Masjalin, Basjalin selama sebanyak 66 kali. Kemudian ketika itu sudah selesai, barulah kita memulai pekerjaan kita. Insya Allah dengan cara melakukan seperti itu, maka najah syari'an, maka kita akan berhasil dengan cepat atau hasil dengan cepat. Artinya cepat laku apa yang kita jual. Ini adalah fadilah yang terakhir dari al-ismus sadis Basjalin. Kemudian al-ismus sabi tarqobin, asma yang nomor 7 dari asma Birhadiyah, ini bacanya adalah tarqobin biwazni taf'alin, yaitu ikut wazan taf'alin. Itu asma yang nomor 7 dari asma Birhadiyah. Wa maknahu bil arabiyati ya salam. Arti dari tarqobin ini dalam bahasa Arabnya adalah ya salam. Jadi ketika sampean membaca tarqobin sama dengan ya salam, ya salam, ya salam, sama. Artinya sama dengan kita memberikan asmaul husna. Wa min khawasihi, ini adalah fadilahnya atau barokahnya, khasiatnya dari lafaz tarqobin, asma Birhadiyah yang nomor 7. Annaman katabahu fi yaumil jum'ati, barang siapa yang menulis lafaz tarqobin asma yang nomor 7 ini fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, ma'a qaulihi ta'ala, dengan ayat Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa. Ini ayat yang perlu ditulis. Jadi tulislah lafaz tarqobin, kemudian diikuti dengan kullama dakhala 'alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa. Wa ma'hadzal wifqi kamataro, kemudian diikuti dengan membuat wifq. Jadi nanti silahkan sampean lihat, saya tayangkan di video ini, nanti dilihat di bawah ini
wifiknya, setelah itu sampean tulis atau sampean screenshot untuk nanti ditulis berikut dengan ayat-ayatnya. Jadi wifik ini ditulis setelah kita menulis lafaz tarkobin diikuti dengan ayat tadi. Lah ayat ini kullama dhahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu dulu selalu ada di mihrabnya. Mihrab itu tempat beliau menghadap kepada Allah. Jadi tempat bermunajat kepada Allah itu namanya mihrab. Lah Zakaria ini adalah yang merawat Siti Maryam. Nabi Zakaria ini adalah yang merawat Siti Maryam. Jadi selalu heran ketika masuk ke mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria ini selalu heran. Kenapa kok di dalam kamar atau mihrabnya Siti Maryam ini selalu banyak rezeki, banyak buah-buahan. Jadi dari segala macam buah-buahan, dari segala macam makanan itu ada semua. Sampai-sampai Siti Maryam ditanya, dari mana buah-buahan ini atau makanan-makanan ini? Maka Siti Maryam menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian Allah. Jadi pada waktu itu Siti Maryam menjawab, ini semua Allah yang menghidangkan kepada saya. Maka pada waktu itu Nabi Zakaria kagum terhadap Siti Maryam. Makanya ayat ini ketika ditulis bersama dengan tarkobin, dengan wifik yang nanti sampai lihat di bawah ini, maka akan mempunyai fadilah-fadilah yang kuat untuk masalah rezeki. Setelah ditulis wifiknya, wa bakharahu bi'audin, kemudian diasapi menggunakan kayu gahru, wajawin, dan juga diikuti dengan minyak Jawa. Minyak Jawa itu warnanya hitam. Maka setelah diasapi dengan buhur atau kayu gahru, kemudian diikuti dengan minyak Jawa, bukan minyak Arab, minyak Jawa yang warnanya biasanya hitam. Kemudian tulisan tadi itu wa'allaqahu fi mahalli kasbihi, kemudian digantung di tempat mencari kasab, atau digantung di warungnya, atau digantung di tukunya, atau digantung di tempat di mana kita bekerja. Maka apa yang terjadi? Harat ilaihi zabain min kulli makanin. Maka semua pelanggan akan menyerbu tuku kita atau akan mendatangi kita min kulli makanin, dari semua arah. Dari barat, dari timur, dari laut, dari selatan, dari bumi, dari laut. Dari bumi, dari laut itu maksudnya barokahnya, bukan orangnya. Nggak mungkin dari laut itu ada orang yang datang membeli. Tapi beginilah yang disampaikan di dalam kitab. Artinya apa? Kita ini yang penting mempunyai zon yang kuat, kemudian menulis dengan kepercayaan yang kuat, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semua keberkahan itu akan datang kepada kita dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jika kalian semua merasa dagangannya sepi, dagangannya tidak laku-laku, maka alangkah baiknya asma tarkobin ini sampean tulis, ikuti dengan ayatnya kullama dhahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Kemudian tulislah wifik seperti ini. Kemudian setelah ditulis semuanya, maka carilah kayu gahru atau
buhur, kemudian minyan Jawa. Jadi minyan Jawa, jadi sampai nanti cari tanya minyan Jawa itu seperti apa. Itu tempatnya biasanya di tempat-tempat orang-orang yang biasa menjalankan ilmu hikmah. Warnanya biasanya hitam. Kemudian setelah sampean lakukan semua, maka gantunglah apa yang sampean tulis tadi di tempat sampean bekerja. Maka dengan demikian insya Allah semua pelanggan itu akan datang baik dari timur, barat, selatan, utara, bahkan barokah dari langit, dari bumi, dari laut, semuanya akan keluar menyertai sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang melakukan penulisan wifik seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat YouTube ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tersilap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya sampaikan sudah menyaksikan sampai selesai. Mohon yang masih belum subscribe channel ini untuk subscribe-nya, dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.